Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Journey to Love. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal kisah kita diceritakan terdapat dua negara besar yang bernama negara Wu dan negara An. Kedua negara tersebut saling terlibat konflik satu sama lain dan saling berperang. Adegan lalu berpindah ke negara Wu, seorang bangsawan sedang merayakan hari ulang tahunnya, diisi dengan para penari yang menjadi penghibur acara tersebut. Banyak para bangsawan dari negara Wu yang datang menghadiri acara tersebut. Saat para penari sedang beristirahat, terdapat dua orang wanita yang merupakan mata-mata dari negara An, yang bernama Ruyi dan Linglong. Mereka menyamar menjadi penari untuk mendapatkan informasi dari negara Wu. Acara itu kembali dilanjutkan, namun kemeriahan pesta tersebut seketika berubah di saat ketua dari Balai Enam Alam yang bernama Zhao Ji bersama pengawalnya bernama King datang ke sana. Balai Enam Alam merupakan organisasi pasukan yang terkuat di negara Wu. Bahkan bangsawan pemilik acara ulang tahun tersebut memberikan kursinya kepada Zhao Ji dan seketika suasana menjadi hening. Acara lalu kembali dilanjutkan, namun Zhao Ji tiba-tiba marah sebab lagu yang digunakan untuk mengiring para penari berisikan lirik kematian. Hal itu sama saja dianggap mereka menyumpah kaisar negara Wu yang sedang berperang saat ini untuk mati. Ia pun beropini mungkin saja di antara para penari ini terdapat mata-mata dari negara An. Oleh sebab itu, dengan seenak jidatnya, Zhao Ji menyuruh pasukan untuk membunuh para penari di sana. Lalu satu persatu penari dieksekusi mati tanpa belas kasihan. Hingga saat giliran Linglong, ia pun melawan yang pada akhirnya identitasnya sebagai mata-mata negaraan diketahui. Saat nyawa Linglong terdesak, Ruyi juga ikut melawan. Dalam waktu singkat ia mampu menghabisi pasukan di sana. Lalu singkatnya mereka pun hendak pergi sebelum ditangkap. Sama seperti negara Wu yang memiliki organisasi terkuat yaitu Balai Enam Alam, negara An juga memiliki organisasi terkuat yang bernama Laskar Merah. Dan mereka berdua ini salah satu anggotanya yang bertugas menjadi mata-mata. Mereka berdua pun berpisah karena Linglong belum mau pergi sebab ia ingin menemui kekasihnya. Selama menjadi mata-mata, ia jatuh cinta kepada seorang pemuda di negara Wu. Zhao Ji mendapatkan kabar pasukannya dibunuh oleh wanita penari. Ia pun sadar mata-mata dari organisasi Laskar Merah merupakan salah satu penari dan mengerahkan pasukan untuk menangkapnya. Adegan berpindah 5 hari yang lalu. Terlihat medan peperangan banyak pasukan tewas terbunuh. Ternyata negara Wu kalah berperang. Diceritakan kaisar negara Wu telah ditangkap oleh negara An untuk dijadikan sandera. Terdapat 2 pasukan dari negara Wu yang ternyata masih hidup. Salah satunya bernama Ning Yuan, pemeran utama di film ini. Mereka pun kembali pura-pura mati di saat pasukan negara musuh mencoba memeriksa jasad. Di saat pasukan itu hampir memeriksa mereka, Ning Yuan dengan cepat membunuh pasukan tersebut.
Ning Yuan merupakan mantan ketua organisasi Balai Enam Alam, pendekar terkuat milik negara Wu. Ia pun hendak pergi dan meminta temannya di sana mengabarkan kepada negara Wu kalau ia sudah mati. Ternyata sejak awal peperangan, ia tidak berniat bertarung dan sengaja pura-pura mati untuk bisa meninggalkan negara Wu, supaya ia bisa berkelana dan hidup tenang. 宁远柱，你听我说，都你的。剑挑石中风流，斩破困忧，断恩。 Sementara di istana negara Wu, para menteri merasa khawatir terhadap kaisar mereka yang ditahan oleh negara An. Adik pertama sang kaisar di sana bernama Dan Yang berniat mengambil posisi kaisar untuk sementara waktu. Lalu datanglah permaisuri, istri sang kaisar bernama Xiaoyan. Ia saat ini sedang mengandung anak sang kaisar. Tabib menyatakan calon anak yang dikandungnya itu adalah laki-laki yang kelak bisa menjadi penerus kaisar. Untuk sementara waktu, ia memilih Dan Yang sebagai kaisar sementara. Para menteri terlihat seperti tidak setuju Dan Yang sebagai kaisar sementara, terutama Menteri Zhang. Ia merupakan penasehat negara yang menyatakan tidak kesetujuannya. Di malam hari, Menteri Zhang bersama Zhao Ji, ketua organisasi Balai Enam Alam, sedang mengobrol. Alasan Menteri Zhang menolak Dan Yang sebagai kaisar sementara sebab mereka tahu Dan Yang sejak dulu memang menginginkan posisi tersebut. Apabila dipimpin olehnya, negara Wu cepat atau lambat akan segera hancur. Mereka lalu pergi ke markas organisasi Balai Enam Alam. Sesuai namanya, Balai Enam Alam terbagi menjadi 6 kelompok. Pertama ada Alam Surga, bertanggung jawab melindungi ibu kota dan istana negara Wu. Kedua, Alam Manusia, bertugas mengawasi para penjabat. Ketiga, Alam Asura, bertugas menjaga keuangan negara. Ketiga kelompok itu dikenal sebagai kelompok yang sangat baik. Kemudian, 3 kelompoknya lagi dikenal sebagai beringas dan jahat, yaitu Alam Hantu bertugas menciptakan senjata dan peledak, Alam Siluman bertugas sebagai intelijen dalam mengumpulkan semua informasi, dan terakhir, tingkatan paling tinggi adalah kelompok Alam Neraka, bertugas untuk membunuh target. Faktanya di sini, Zhong Ji yang baru menjabat sebagai ketua Balai Enam Alam selama setengah tahun sudah membuat banyak kekacauan. Hal itu dibuktikan di saat Menteri Zhang memeriksa seluruh dokumen informasi militer milik negara Wu yang tiba-tiba telah hilang. Inilah penyebab alasan negara Wu bisa kalah berperang. Kemungkinan informasi militer mereka sudah dijual kepada negara An oleh seseorang, sehingga negara An bisa menang dalam peperangan. Hal tersebut membuat Menteri Zhang menjadi sangat murka kepada Zhong Ji. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau bukan karena Zhong Ji adalah keponakannya, ia mungkin sudah membunuhnya sekarang. Menteri Zhang lalu memerintahkannya untuk mencari Ning Yuan dalam waktu 7 hari, sebab ia yakin Ning Yuan belumlah mati. Sementara itu, Ruyi kembali ke cabang markas Laskar Merah dalam mencari keberadaan Linglong yang belum kunjung kembali menemuinya. Ia pun terkejut melihat Linglong ternyata sudah tewas digantung. Karena ada pasukan Balai Enam Alam, ia pun segera pergi. Namun ia tak sengaja melihat seluruh mata-mata organisasi Laskar Merah sudah terbunuh. Terlihat di sana, Zhong Ji sedang bersama dengan ketua cabang Laskar Merah bernama Yue. Sebuah fakta terungkap, Zhong Ji merupakan dalang yang menjual dokumen informasi militer milik negara Wu kepada Yue yang berasal dari negara An. Yang lebih mengejutkannya lagi, 47 anggota Laskar Merah yang tewas terbunuh ternyata dibunuh oleh Yue sendiri untuk menghilangkan jejak. Sedangkan Linglong dibunuh oleh anak buahnya Zhong Ji, yaitu King, untuk diinterogasi. Dan ia mendapatkan informasi masih ada 1 orang wanita mata-mata dari organisasi Laskar Merah yang masih selamat. Dan tak lain orang itu adalah Ruyi. 再好好把这里搜查一下，城中严加盘查。是。烧了吧。
Namun sayang keberadaan Ruyi diketahui oleh salah satu pasukan dan segera menusuknya. Ia pun keluar untuk membunuh pasukan tersebut. Bahunya pun terluka dan disadari terdapat racun di senjata pasukan tersebut. Singkatnya, Ruyi menggunakan obat terlarang untuk menghilangkan racun di tubuhnya. Efek samping obat tersebut, ia akan kehilangan tenaga dalamnya selama 7 hari. Sementara itu, King, anak buah Zongji ini mulai mencari keberadaan Ruyi. Untung saja, Ruyi cepat menyadari hal tersebut dan segera pergi. Ia pun tak sengaja memasuki rumah milik Ning Yuan dan terdapat peti mayat yang bertuliskan nama Ning Yuan di sana karena dianggap telah mati di medan peperangan. Zhao Ji bersama pasukannya mendapati jejak yang ditinggalkan oleh Ruyi di rumah milik Ning Yuan. Baru saja ingin masuk, seorang pemuda bernama Yuan Lu, mantan anggota Balai Enam Alam, pengikut setia Ning Yuan, menghalangi mereka karena ia tidak akan membiarkan mereka mengganggu tempat peristirahatan Ning Yuan. Karena kalah jumlah, ia pun dilumpuhkan oleh Zhao Ji. Saat berada di dalam, Yuan Lu dibuat marah karena Zhao Ji merusak papan nama ayahnya Ning Yuan di sana. Zhao Ji berteriak memanggil Ning Yuan sebab ia tahu mantan ketua Balai Enam Alam tersebut belumlah mati dan berada di rumah tersebut. Apabila tidak keluar, ia akan membakar rumahnya. Dan benar saja, tiba-tiba Ning Yuan langsung keluar, membuat Yuan Lu begitu senang melihat ia masih hidup. Zhao Ji memerintahkan pasukan untuk menyerang, namun sesaat pasukan itu seperti tidak mau. Ning Yuan segera bertindak melumpuhkan Zhao Ji. Ning Yuan menyuruh Zhao Ji meminta maaf ke makam ayahnya di sana karena sudah menendang papan nama milik ayahnya. Zhao Ji justru menolak. Ia malah meminta Ning Yuan pergi ke negaraan dalam menyelamatkan sang kaisar. Apabila menolak, ia akan memenjarakannya dan membuat fitnah seolah-olah Ning Yuan adalah pengkhianat. Seketika amarahnya pun meledak. Ia pun langsung membunuhnya di tempat karena sudah melanggar 3 aturan. Yang pertama, tidak hormat kepada dirinya sebagai mantan ketua Balai Enam Alam. Kedua, ia sudah menendang papan nama ayahnya. Dan ketiga, Zongji sebagai ketua sudah membelot bahkan memenjarakan pasukan Balai Enam Alam yang tidak sejalan dengannya. Seluruh pasukan langsung memberikan hormat karena mereka masih menganggap Ning Yuan adalah ketua mereka. Setelah itu, ia kembali masuk ke dalam dan menyerang Ruyi di dalam peti mayat yang sejak awal ia sudah mengetahui kalau terdapat seseorang bersembunyi di sana. Ning Yuan mencurigainya sebagai mata-mata anggota dari Laskar Merah dari negaraan. Ruyi menepis tuduhan tersebut, ia mengaku salah satu penari yang selamat dari pembantaian yang dilakukan oleh Zongji karena dicurigai sebagai anggota Laskar Merah. Ning Yuan mencoba memeriksa dan menyadari ia tidak memiliki tenaga dalam. Meskipun begitu, Ning Yuan masih belum percaya. Yuan Lu merasa kasihan melihatnya, lalu ia meminta Ning Yuan untuk tidak membunuhnya. Sementara itu, Dan Yan dihampiri salah satu pasukan yang sebelumnya diutus untuk melakukan negosiasi dengan negaraan. Ia melapor, negaraan bersedia melepaskan kaisar mereka, namun dengan 2 syarat. Syarat yang pertama harus memberikan 100.000 emas, dan syarat kedua harus mengutus seorang pangeran dari negara Wu mereka untuk mengantarnya.
Di kediaman Ning Yuan, Ru Yi menunjukkan sikap kalau dirinya sebagai wanita lemah yang membutuhkan perlindungan dan memohon agar tidak diusir. Ning Yuan justru menekan luka di bahunya tersebut karena sejak awal ia masih mencurigainya sebagai anggota organisasi Laskar Merah, mata-mata dari negara An. Ru Yi menahan rasa sakit tersebut. Dan pada akhirnya ia pun mengaku kalau ia memang dari negaraan yang dijebak menjadi anggota organisasi Laskar Merah dalam menjadi mata-mata. Namun ia sebenarnya tidak ingin melakukan ini semua dan saat ini ia hanya ingin pulang saja ke negaranya. Karena sedari tadi tidak dilepaskan, Ru Yi menggigit tangan Ning Yuan. Kebetulan Yuan Lu datang ke sana. Lalu ia kembali menghampiri Ru Yi dan menyuruhnya berhenti pura-pura menangis sambil memberikan salep untuk mengobati lukanya. Ru Yi lalu dipinta membersihkan rumah dan memasak apabila masih ingin tinggal di sana. Mendengarkan hal tersebut, tentu saja Ru Yi bersedia melakukan perintahnya. Sementara di istana, mereka membahas siapa yang akan pergi mengantar 100.000 emas ke negaraan. Sebab Kaisar hanya memiliki 3 orang adik, yaitu Dan Yang, pangeran pertama di sana, dan satunya lagi Pangeran Cacat yang tidak mungkin bisa pergi jauh. Adik terakhir Kaisar, seorang wanita, yang juga tidak mungkin bisa menjadi utusan. Karena negaraan meminta seorang pangeran mengantar emas tersebut. Terlihat jelas wajah Dan Yang menjadi sangat panik sebab ia juga tidak mau menjadi utusan yang pergi. Tak lama kemudian, pangeran kedua yang cacat itu datang ke sana. Ia bernama Xing Yan dan memohon agar tidak mengirimnya menjadi utusan. Sementara di tempat lain, kita diperlihatkan adik wanita sang kaisar bernama Putri Aying sedang bersama dengan permaisuri Xiaoyan. Mereka bingung harus mengirim siapa menjadi utusan, dan apabila mereka tidak segera cepat bertindak, maka nyawa kaisar mereka akan dalam bahaya. Siapa sangka, tiba-tiba Putri Aying memasuki istana dan bersedia menjadi utusan. Para menteri sangat terkejut sebab bagaimana mungkin seorang wanita menjadi pangeran. Permaisuri Xiaoyan datang ke sana untuk menjelaskan Putri Aying akan ia ajari cara menjadi seorang pangeran dan mengubah penampilannya seperti seorang pria. Ini dilakukan juga karena terpaksa sebab kaisar mereka harus segera diselamatkan. Langkah pertama yang dilakukan oleh permaisuri memberikan pengetahuan dasar tentang negaraan sebab Putri Aying harus mengetahui hal tersebut sebelum berangkat. Sementara itu, Ning Yuan dihampiri wanita tetangganya yang sangat senang melihat ia masih hidup. Tiba-tiba, Ru Yi datang ke sana berpura-pura menjadi kekasihnya Ning Yuan. Tentu saja, wanita di sana langsung patah hati dan segera pergi. Apa yang dilakukan oleh Ru Yi barusan membuat Ning Yuan sangat marah. Ternyata, Ru Yi sengaja melakukan itu untuk mengancam apabila bersedia membawanya keluar dari ibu kota negara Wu, ia tidak akan mengganggu hidupnya lagi. Supaya hidupnya tidak diganggu olehnya lagi, Ning Yuan akhirnya berjanji akan membawanya keluar dari ibu kota. Di tempat lain, Yuan Lu sehabis belanja dari pasar. Ia tak sengaja melihat King bertemu dengan Yue, ketua cabang Laskar Merah. Dari pembicaraan mereka berdua, Yue berniat membunuh salah satu anggota Laskar Merah yang masih lolos saat ini dan meminta 10 pasukan milik King dalam membantunya. Sebab apabila tidak dibunuh, takutnya satu anggota Laskar Merah yang lolos ini akan membocorkan kerjasama mereka. Mendengarkan itu, King tentu saja bersedia membantu karena ia takut akan dihukum mati apabila bekerja sama dengan organisasi Laskar Merah. Di malam hari, Yuan Lu segera menceritakan masalah itu kepada Ning Yuan. Akhirnya mereka menyadari salah satu anggota Laskar Merah yang sedang diincar saat ini adalah Ru Yi. Keesokan hari, Ning Yuan segera meninggalkan ibu kota negara Wu dan juga membawa Ru Yi untuk pergi bersamanya.
Setelah berhasil keluar, Ning Yuan mengajak Ru Yi untuk berpisah. Ia berharap mereka tidak akan bertemu lagi. Sesaat, Ning Yuan memberikan informasi. Yue, ketua cabang Laskar Merah, mencari keberadaannya saat ini dan meminta ia untuk berhati-hati. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Ning Yuan bersama Yuan Lu diserang oleh King bersama pasukannya. Dari kejauhan, Ru Yi menyadari pertarungan tersebut dan pergi untuk membantu. Di saat Yuan Lu hampir dibunuh. 如意姐， 也皆可杀人。 Mereka pun mencoba kabur dari sana, namun pelarian mereka terhenti karena dihadang oleh Menteri Zhang yang ingin mengajak Ning Yuan mengobrol empat mata. Di waktu bersamaan, Ru Yi membunuh King hanya dengan satu kali serangan. Itu demi balas dendam karena King telah membunuh Linglong. Melihat itu, Ning Yuan mencoba mengarang cerita kalau Ru Yi adalah sepupunya yang pernah hampir dilecehkan oleh King. Menteri Zhang tidak mempermasalahkan hal tersebut karena ia juga sejak awal memang berniat menyingkirkan King. Inti dari obrolan tersebut, Menteri Zhang meminta Ning Yuan melindungi Putri Aying yang sudah pergi mengantar 100.000 emas ke negaraan. Ning Yuan juga dipinta untuk menyelamatkan sang kaisar. Apabila tidak, maka Dan Yang, adik sang kaisar ini, akan merebut tahta dan menjadi kaisar yang baru. Ia tidak ingin itu terjadi, sebab mereka tahu sifat jahat yang dimiliki oleh Dan Yang pasti menyebabkan kehancuran negara Wu. Awalnya, Ning Yuan menolak dan tidak peduli masalah negara lagi. Namun sesaat, Menteri Zhang memberikannya sebuah surat yang berisikan kalau Dan Yang, si pangeran, bersama beberapa menteri di belakangnya telah menyebar fitnah. Kalau pasukan anak buah Ning Yuan yang pergi berperang, kematian mereka tidak dianggap sebagai pahlawan, namun justru dianggap sebagai pengkhianat, sebab dituduh telah menjual dokumen informasi militer kepada negaraan melalui mata-mata anggota organisasi Laskar Merah. Satu-satunya cara membersihkan tuduhan fitnah tersebut adalah dengan menyelamatkan sang kaisar. Melihat itu, Ning Yuan menjadi sangat marah. Ia pun langsung berubah pikiran dan bersedia pergi ke negaraan dengan meminum segelas arak yang diberikan oleh Menteri Zhang sebagai tanda kalau ia setuju. Menteri Zhang lalu menyerahkan kembali posisi ketua organisasi Balai Enam Alam kepadanya, bahkan memberikan giok milik kaisar yang dapat digunakan olehnya. Singkat cerita, Ning Yuan kembali ke ibu kota. Lebih tepatnya, markas organisasi Balai Enam Alam. Menteri Zhang meminta ia memilih pasukan untuk dibawa. Ning Yuan hanya membutuhkan 4 orang pasukan saja yang akan ia tunjuk sendiri. Orang pertama sudah pasti adalah Yuan Lu, pemimpin kelompok alam hantu. Berikutnya bernama Sun Lang, pemimpin kelompok alam manusia yang memiliki kemampuan pertahanan yang sangat bagus. Lalu berikutnya seorang pria yang berada di dalam penjara bernama Sisan, pemimpin kelompok alam Asura. Alasan ia dijebloskan ke penjara akibat melawan perintah Zongji di saat Zongji masih menjadi ketua. Sayangnya, Sisan agak sedikit aneh sebab ia memiliki obsesi kepada wanita. Itu dibuktikan saat Ning Yuan datang ke sana dan berkata misi yang akan dikerjakan tidak dibayar. Sisan sempat menolak, namun setelah mengetahui mereka ditugaskan mengawal seorang putri adik sang kaisar, ia pun berubah pikiran dan bersedia ikut. Dan terakhir, orang yang dibutuhkan oleh Ning Yuan yaitu jenderal kekaisaran bernama Qian. Ia dulunya pemimpin kelompok alam surga di Balai Enam Alam. Karena prestasinya, ia pun ditugaskan menjadi pengawal pribadi permaisuri Xiaoyan.
Tak lama kemudian, Ning Yuan datang menemuinya dan ditugaskan kembali ke Balai Enam Alam untuk menjalankan sebuah misi. Melihat Ning Yuan di sana, tentu saja Qian menerima misi tersebut. Mereka pun keluar dan di sana Menteri Zhang berkata, kemungkinan besar kepergian mereka mengawal Putri Aying akan diserang oleh pasukan milik Danyang, yang sejak awal memang menginginkan Putri Aying gagal menyelamatkan sang kaisar. Maka dari itu, Menteri Zhang akan terus memberikan informasi kepada Ning Yuan mengenai pergerakan Pangeran Danyang selama di istana. Setelah berpisah, salah satu Qasim merasa takut Ning Yuan akan berkhianat dan justru membawa kabur 100.000 emas yang dibawa oleh Putri Aying. Menteri Zhang menegaskan Ning Yuan tidak mungkin melakukan hal tersebut sebab ia sudah meminum arak yang berisikan racun dan hal itu disadari oleh Ning Yuan sendiri. Obat penawarnya berada dengannya saat ini. 不过宁远州是个聪明人。 Terlihat mereka berlima sudah bersiap untuk berangkat menjalankan misi penyelamatan sang kaisar. Tim yang dibentuk diberi nama tim diplomatik. Di malam hari, Ning Yuan mengantar Ru Yi keluar ibu kota sesuai kesepakatan mereka. Lalu ia pun menunjukkan pelakat ketua Balai Enam Alam kepada penjaga gerbang di sana sehingga mereka bisa lewat. Ru Yi hendak mencari tahu seseorang bernama Yue, ketua cabang Laskar Merah di negara Wu. Ia pun mengajukan diri untuk membantu misi yang akan dikerjakan oleh Ning Yuan saat ini. Sebab ia berasal dari negara An yang bisa memberikan informasi apapun yang dibutuhkan olehnya. Ning Yuan justru menolak dan tidak akan mau bekerja sama dengan mata-mata dari Laskar Merah sepertinya. Mendengarkan hal tersebut, Ru Yi lantas segera pergi. 我们最好的相处方式就是大路朝天。 Sementara di tempat lain, Kaisar Negara An telah kembali membawa kemenangan bagi negara mereka. Kedua pangeran anaknya di sana memberikan selamat kepada sang ayah. Namun terlihat kedua anak kaisar ini seperti tidak menyukai pemuda di sana yang bernama Li Tong, seorang jenderal terhebat kaki tangan sang kaisar. Di malam hari, mereka pun membuat pesta kemenangan negara An yang telah berhasil mengalahkan negara Wu. Terlihat selir kesayangan sang kaisar bernama Selir Chu juga menghadiri pesta tersebut. Sesaat, kedua anak sang kaisar mencoba merendahkan status Li Tong karena dianggap tidak pantas menjadi seorang jenderal karena ayahnya berasal dari negara Wu, musuh mereka. Perdebatan pun terjadi, namun kaisar segera menghentikannya. Siapa sangka Li Tong bersama Selir Chu memiliki hubungan gelap di belakang kaisar. Ternyata mereka sejak awal memang saling mencintai. Namun sayang kaisar justru menjadikan Chu sebagai selirnya. Hal itu tidak bisa ditolak oleh Li Tong dan mengikhlaskan wanitanya menjadi milik sang kaisar. Singkat cerita, Ning Yuan bersama kelompoknya telah tiba di wilayah peristirahatan rombongan Tuan Putri Aying. Melihat itu, Aying menjadi sangat senang melihat kedatangannya yang kelak akan menjadi pasukan pelindungnya menuju negara An. Diketahui perjalanan yang akan ditempuh membutuhkan waktu 10 hari. Tiba-tiba, Si San memberikan bunga untuk Putri Aying sebagai salam perkenalan. Seketika semua orang yang melihat itu langsung terdiam, menahan malu melihat tingkahnya. Ning Yuan mengambil bunga tersebut untuk diberikan langsung kepada Aying. Namun sesaat ia merasakan tangannya begitu panas. Ternyata alasan ia bisa terkena demam karena pelayannya di sana bersama Menteri Du memaksa ia belajar agar mengetahui silsilah keluarga kaisar di negara An setiap hari tanpa beristirahat. Hal tersebut membuatnya menjadi sangat tertekan. Mendengarkan itu, Aying dipinta untuk beristirahat.
Sedangkan pelayan di sana bersama Menteri Du segera dibawa keluar oleh Ning Yuan untuk diinterogasi mengenai apa saja yang telah mereka lakukan kepada Putri Aying. Mereka pun menjawab terpaksa mendesak Putri Aying dalam menghafal silsilah keluarga kaisar negaraan. Sebab waktu mereka sudah tidak banyak lagi. Apalagi Aying sangat lemah dan mudah menangis, membuat mereka kesulitan untuk mengajarinya dan mengubah karakter sang putri layaknya seorang pangeran. Mendengarkan hal tersebut, Ning Yuan tidak menyalahkan mereka dan meminta untuk lebih bersabar dalam mengajari Putri Aying. Kemudian, mereka berlima membahas masalah tersebut yang diyakini identitas Aying sangat mudah diketahui sebagai perempuan, bukan seorang pria. Sesaat, Ning Yuan mengingat Ruyi yang berasal dari negaraan. Apabila mendapatkan bantuan darinya, mungkin saja Putri Aying bisa dengan mudah diajari olehnya. Di tempat lain, kita diperlihatkan Yue, manusia bertopeng, mendatangi cabang markas Laskar Merah di sebuah kedai dalam mengatur strategi cara membunuh salah satu anggota Laskar Merah yang saat ini berhasil kabur. Yang tak lain, orang yang mereka cari adalah Ruyi. Secara kebetulan, Ruyi datang ke sana dan menyebutkan kata sandi organisasi Laskar Merah. Melihat itu, pemilik kedai segera menutup tokonya dan membawa ia masuk ke dalam karena dianggap bagian dari mereka. Namun sayang, ia dijebak dan berhasil ditangkap. Siapa sangka orang tersebut bukanlah Ruyi, melainkan wanita suruhan, pura-pura menyamar menjadi dirinya. Mendengarkan hal tersebut, mereka semua langsung ketakutan. Karena ternyata Ruyi merupakan mantan ketua organisasi Laskar Merah yang ditakuti oleh semua anggotanya, yang dikenal sebagai pembunuh yang sangat kejam. Tiba-tiba pemilik kedai langsung dibunuh. Di sana terdapat sebuah surat yang bertuliskan pengkhianat harus dibunuh. Yue langsung kabur menggunakan kereta kuda. 宋怀安都，马上，别提他的名字。 Pengawalnya di sana bertanya siapa Ruyi tersebut dan kenapa Yue begitu sangat ketakutan. Kita pun flashback ke masa lalu. Di saat itu, Ruyi yang masih kecil dianggap sebagai pembunuh legendaris yang pernah ada di organisasi Laskar Merah. Bahkan memiliki jasa yang sangat besar untuk negaraan. Maka dari itu, ia ditunjuk oleh Kaisar Negaraan menjadi ketua organisasi Laskar Merah di umurnya yang masih terbilang cukup muda. Setelah tumbuh dewasa, Ruyi memimpin pasukan negaraan dan selalu berhasil mengalahkan negara tetangga. Bahkan kaisar dari negara tetangga dibunuh olehnya menggunakan tangan sendiri. Karena jasanya yang terlalu besar, kaisar negaraan memberikan status kepada Ruyi sebagai panglima perang. Lalu sebuah tragedi terjadi. Ruyi dituduh membunuh permaisuri yang membuat kaisar menjadi sangat marah dan memenjarakannya. Bahkan ia dibakar hidup-hidup di dalam penjara. Lalu tiba-tiba kereta mereka diserang yang tak lain ulahnya Ruyi yang membuat Yue sangat terkejut. Ternyata ia memang benar-benar masih hidup. Ruyi hendak membunuhnya sebagai bentuk balas dendam karena 47 anggota Laskar Merah dibunuh oleh Yue. Bahkan Linglong juga ikut menjadi korban. Pertarungan lalu terjadi. 你果然是一点内力都。 Ruyi sesaat terluka karena tenaga dalamnya belum sepenuhnya kembali. Hal itu dimanfaatkan oleh Yue bersama anak buahnya untuk menyerang. Beruntung, Ning Yuan datang tepat waktu untuk membantu. Singkat cerita, Ruyi dibawa olehnya dalam meminta bantuan agar mengajari Putri Aying menjadi seorang pangeran dan memberikan pengetahuan mengenai silsilah keluarga kekaisaran negaraan.
Ruyi bersedia membantu, asalkan Ning Yuan juga membantunya mencari seseorang. Ia pun bercerita di saat dulu permaisuri negara An tewas dibunuh oleh seseorang, sehingga membuatnya difitnah sebagai pembunuhnya, padahal bukan ia pelakunya. Oleh sebab itu, Kaisar negara An menghukum mati dirinya, namun beruntung ia berhasil selamat dan selama ini terpaksa memalsukan kematiannya sendiri. Ruyi lantas mengaku merupakan mantan ketua organisasi Laskar Merah. Sontak mereka pun langsung terkejut. 你就是任贤，任心不是个男的吗？ Karena sebelumnya, Ning Yuan sudah sepakat untuk saling membantu, ia pun mau tidak mau harus menepati janjinya kepada Ruyi. Di negara An, Lin Tong diam-diam kembali bertemu dengan selir Chu. Namun tiba-tiba pelayan tak sengaja memergoki mereka. Dengan segera, Lin Tong mengejarnya dan menyeret ia masuk ke dalam tenda untuk dibunuh. Namun pelayan tersebut seketika menyebut nama kecilnya, yang membuat Lin Tong sangat terkejut bagaimana bisa ia mengetahui nama kecilnya. Siapa sangka pelayan itu tiba-tiba mengaku sebagai Ruyi. Kita pun flashback ke masa lalu, yang ternyata Lin Tong dan Ruyi tumbuh besar bersama. Lalu pelayan tersebut berkata ia adalah Ruyi yang hendak dieksekusi mati oleh sang kaisar 5 tahun yang lalu. Namun organisasi Laskar Merah diam-diam menyelamatkannya, dan selama ini ia menyembunyikan kematiannya. Bodohnya di sini, Lin Tong termakan tipuan dari pelayan tersebut. Ning Yuan lalu memperkenalkan Ruyi sebagai sepupunya kepada mereka semua, yang kelak akan membantu Putri Aying. Seperti biasa, Si San pasti caper setiap bertemu dengan wanita, namun hal tersebut tidak diperdulikan oleh Ruyi. 我叫于13。 Kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk kembali. Ruyi bertanya kenapa Si San dan Qian tidak mencurigai identitasnya. Yuan Lu berkata, seluruh anggota Balai Enam Alam percaya kepada Ning Yuan. Dan Ning Yuan adalah pendekar terhebat di negara Wu. Almarhum ayah Ning Yuan adalah pendiri organisasi Balai Enam Alam. Dan ibunya pendekar bela diri terhebat di masanya. Saat berumur 20 tahun, Ning Yuan sudah menjadi ketua organisasi Balai Enam Alam yang disegani satu negara. Sesaat, Ruyi teringat 5 tahun yang lalu, di saat rumah permaisuri dibakar oleh seseorang, permaisuri menyuruh ia agar tidak mudah jatuh cinta kepada seorang pria, namun ia juga harus wajib memiliki seorang anak. Si San kembali datang menggodanya. Karena kesal, Ruyi langsung menyerang dan berhasil menemukan titik kelemahannya. Qian juga ikut menyerang dan berakhir kalah. Karena hal tersebut, Si San tidak berani lagi menggodanya. Di malam hari, Ruyi diperkenalkan kepada Putri Aying yang kelak menjadi gurunya. Pelayan di sana tidak setuju karena itu adalah tugasnya. Ruyi tanpa basa-basi langsung melemparnya keluar. Ning Yuan memerintahkan pasukan mengantar pelayan itu kembali ke negara Wu. Singkat cerita, Ning Yuan meminta ia untuk menjaga identitasnya. Yang tahu, Ruyi adalah mantan ketua organisasi Laskar Merah, hanya ia bersama Yuan Lu. Jangan sampai Qian mengetahui hal tersebut, sebab Qian sangat membenci organisasi Laskar Merah, karena organisasi tersebut yang menyebabkan orang tuanya tewas. 宁大人果然体贴。 Keesokan harinya, rombongan diplomatik melanjutkan perjalanan. Selama di perjalanan, Ruyi menjadi guru yang sangat tegas dalam mengajari banyak hal kepada Putri Aying mengenai negaraan. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka pun berhenti di sebuah penginapan untuk beristirahat.
美人心可真狠，怎么地是还哭了呢？走吧，这男子饮酒该如此。那就去后院站半个时辰的马步。 Ning Yuan mengucapkan terima kasih karena Ruyi bersedia menjadi guru untuk Putri Aying. Ruyi mengajaknya minum bersama, namun ditolak oleh Ning Yuan sebab ia masih memiliki luka dalam yang belum sembuh. Dalam kesempatan itu, Ruyi mencoba menggodanya. Si San, si bangke ini datang ke sana dan melihat itu semua. Putri Aying seharian melatih kuda-kuda supaya tubuhnya tidak kaku dan lemah. Melihatnya sudah kelelahan, Ruyi menyuruhnya beristirahat. Di sana ia pun mengatakan yang sejujurnya kalau permaisuri Xiaoyan bersama Pangeran Danyang sengaja mengirimnya sebagai utusan untuk dijadikan tumbal. Apabila Aying mati, otomatis Kaisar Negara Wu juga tidak bisa diselamatkan dan mati juga. Dengan begitu, Danyang mewarisi tahta Kaisar Negara Wu berikutnya. Maka dari itu, Aying dipinta harus lebih serius dalam berlatih supaya tidak menjadi lemah. Hanya dengan begitu baru bisa menyelamatkan Kaisar Negara Wu yang sedang ditawan. Kebenaran ini sengaja diungkap supaya ia menjadi sadar. Putri Aying tentu saja menangis setelah mengetahui hal itu. Apalagi Ning Yuan datang ke sana dan membenarkan semuanya. 如果不马上改掉你这娇弱忧愁的性子，你真的会死。努力学习，你唯一的活路。他说的是真的吗？ Lalu keesokan hari, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Semenjak mengetahui kebenaran, Aying mulai serius dalam misi kali ini, sebab ia tidak ingin mati konyol. Mereka pun tiba di wilayah kota Baisa dan kembali beristirahat di sebuah penginapan. Di saat semua orang sibuk membawa barang ke dalam, Aying merasakan sakit di perutnya dan berbisik kepada Ruyi untuk meminta dicarikan pembalut sebab ia sedang datang bulan. Lalu kemudian ia pergi ke belakang penginapan dan menyuruh pelayan dapur mengambilkan air untuknya. Setelah itu mereka semua pun makan bersama. Di sana hanya Aying yang tidak makan karena perutnya masih sakit. Lalu ia pun kembali ke kamar. Ning Yuan datang ke sana untuk menanyakan keadaannya. Aying justru menyuruh ia mencicipi obat di atas meja. Apakah masih panas atau tidak? Ning Yuan segera mencicipinya sedikit. Karena masih panas, Aying berencana meminumnya nanti dan hendak tidur sebentar. Siapa sangka setelah keluar, tiba-tiba kepalanya terasa pusing dan pingsan di tempat. Secara diam-diam, Aying keluar dan meninggalkan penginapan. Di malam hari ia terbangun dari pingsan, Ruyi menjelaskan kalau semua orang sudah diracuni oleh Putri Aying menggunakan obat pelemas otot dan Aying berusaha kabur untuk pulang ke negara Wu. Di sana, karena tidak bisa bergerak, Ruyi membantunya untuk duduk. Di sana, Ruyi lalu menceritakan kisah kelam yang pernah dilewatinya. Permaisuri negara An sudah ia anggap seperti kakak dan ibu baginya. Saat dulu, rumah permaisuri dibakar oleh seseorang. Ia bergegas untuk menyelamatkannya, namun siapa sangka itu adalah sebuah jebakan untuk dirinya, agar dituduh sebagai pembunuh permaisuri. Permaisuri menyuruh ia meninggalkan organisasi Laskar Merah. Jangan mudah jatuh cinta kepada seorang pria, namun ia harus memiliki seorang anak. Nama aslinya adalah Ren, namun sekarang ia menggantinya dengan nama Ruyi karena Ren sudah mati. Lalu kemudian ia pergi ke negara Wu untuk memulai kehidupan yang baru. Sayangnya ia ditangkap oleh organisasi Laskar Merah cabang di negara Wu untuk dijadikan anggota dan menjadi mata-mata. Supaya identitasnya tidak ketahuan, terpaksa ia menjadi mata-mata di saat itu, sambil menyelidiki siapa pembunuh permaisuri sebenarnya. Mendengarkan ceritanya, Ning Yuan berjanji akan membantu mencari si pelaku pembunuh permaisurinya tersebut. Sesaat,
Ruyi sudah menyiapkan sebuah nama untuk anaknya, yaitu Ren Ningyuan. Sontak Ningyuan terkejut kenapa menggunakan namanya. Ternyata Ruyi saat ini berencana memperkaosnya agar mengandung seorang anak sebab baginya hanya Ningyuan yang cocok sebagai kandidat agar kelak anaknya menjadi sosok pendekar yang hebat seperti mereka berdua. Secara perlahan Ruyi membuka bajunya. Ningyuan berusaha memberontak, namun ia tidak bisa karena masih terdapat racun pelemah otot di tubuhnya. 择日不如撞日，我不会给你生孩子的。而你的身子，任如意，来人呐！你喊破喉咙也没有用啊。我身上有毒。出生之前，他让我付了欲行千机，每个事必须到他的人手。不单单我现在肾气不足，就算一次侥幸成功。 Ia pun membuat kesepakatan dan berjanji akan melakukan apapun yang diinginkan oleh Ruyi, namun tidak sekarang. Ruyi lantas memasukkan sebuah obat ke dalam mulutnya supaya Ningyuan tidak ingkar janji. Mereka semua yang tertidur di atas meja makan akhirnya telah sadar kembali dan merasa heran siapa yang telah meracuni makanan tersebut sehingga membuat mereka tidak sadarkan diri. Sementara itu, Putri Aying berhasil ditangkap oleh Ruyi dan dibawa kembali ke kamar. Ningyuan melepaskan ikatan tersebut. Di sana Ruyi terus membahas kapan mereka bisa berhubungan badan supaya dirinya bisa mengandung lebih cepat dan memiliki seorang anak darinya. Ningyuan meminta maaf. Sejak awal, ia hanya pura-pura menyetujui dan tidak mungkin ia mau berhubungan badan dengannya. Tentu saja hal tersebut membuat Ruyi menjadi sangat marah. Ia pun mengendalikannya menggunakan seruling, sehingga Ningyuan yang telah memakan obat darinya merasakan sakit dan sulit untuk melawan. Obat yang dimakannya merupakan kupu-kupu pengendali. Alhasil, Ruyi langsung memaksa melakukan hubungan itu sekarang. Beruntung, si San datang tepat waktu dan menghentikan mereka. Ningyuan terpaksa menggunakan tenaga dalamnya untuk mengeluarkan kupu-kupu pengendali melalui tangannya yang ia lukai sendiri. Sehingga dengan ini, Ruyi tidak bisa mengendalikannya lagi. Melihat itu, Ruyi merasa kecewa karena sudah dikhianati. Ningyuan lalu menjelaskan kepada mereka semua yang meracuni makanan sehingga mereka menjadi pingsan itu ulah dari Putri Aying yang ingin pulang secara diam-diam karena takut mati apabila melanjutkan perjalanan ke negaraan. Mereka merasa tidak percaya Putri Aying bisa melakukan ini semua. Sedangkan Ruyi masih kesal atas tindakan Ningyuan barusan. Si San datang ke sana menggodanya supaya berhubungan saja dengannya karena ia juga seorang pendekar yang pastinya anak mereka akan lahir menjadi hebat. Tentu saja Ruyi menolak. Ia hanya mau memiliki anak dari Ningyuan. Qian datang ke sana menyeretnya keluar karena sudah membuat kekacauan. 站住！ 刚才在哪儿？ Tepat di tengah malam, Ningyuan yang tidak bisa tidur memilih keluar mencari angin. Namun ia tak sengaja melihat kuda di sana dan menyadari sudah hilang satu. Takutnya Putri Aying kembali kabur, ia pun segera pergi ke kamar untuk mengecek. Yang ternyata Aying masih berada di kamar. Mereka pun menyadari yang membawa kuda itu pergi ulahnya Ruyi yang kecewa terhadap Ningyuan karena sudah membohonginya. Menyadari hal tersebut, ia pun segera pergi untuk mengejar. Ternyata, Ruyi memiliki janji bertemu dengan seorang pria, kekasihnya Linglong. Sebelum dibunuh, pria itu memohon ampun, alasannya meninggalkan Linglong dan tidak menyelamatkannya karena ia juga takut dibunuh. Hal tersebut membuat Ruyi menjadi sangat marah, sebab sebagai pria yang dicintai oleh Linglong, namun ia tidak menyelamatkannya. Alhasil pria itu pun langsung dibunuh dan jasadnya dibuang lewat jendela. Tak lama kemudian, Ningyuan datang ke sana dan berhasil menemukannya.
Ternyata saat ini, Ruyi memiliki daftar nama orang-orang yang akan ia bunuh. Setiap orang yang sudah menyakiti Linglong dan permaisurinya akan ia bunuh. Di sana, Ning Yuan meminta agar ia tidak meninggalkan tim diplomatik tanpa seizin darinya, karena setiap kali ia membunuh seseorang, itu akan menarik perhatian pasukan organisasi Laskar Merah, yang kelak membahayakan tim diplomatik. Apabila tidak menurut, Ning Yuan tidak akan mau membantunya menemukan pembunuh permaisurinya itu. Ruyi lantas menyerang, namun Ning Yuan tidak menghindar. Hitung-hitung itu sebagai permintaan maafnya karena sudah membuatnya kecewa. Tiba-tiba, Ruyi langsung menciumnya dan semakin yakin ia adalah calon ayah yang cocok untuk anaknya kelak. Tidak hanya itu, Ruyi siap melayaninya. Ia bisa menjadi seorang penari, menjadi wanita terhormat, ataupun wanita penuh gairah. Apapun fantasi di kepala Ning Yuan akan ia lakukan. Hal tersebut membuat Ning Yuan sangat ketakutan dan memilih pergi. Setelah kembali ke penginapan, Si San melapor. Putri Aying tidak mau berbicara dan mengurung diri di kamar. Ning Yuan hendak pergi menemuinya. Namun sesaat, Si San kembali menggoda Ruyi yang membuat Ning Yuan menegurnya dan berkata Ruyi adalah kawan yang harus mereka hormati. Ia bukan wanita yang bisa digoda olehnya begitu saja. Sikapnya seperti itu sama saja ia merendahkannya. Si San segera meminta maaf. Sedangkan Ruyi langsung terpesona atas sikap yang ditunjukkan oleh Ning Yuan barusan. Sementara itu, Putri Aying memarahi seorang pelayan karena ia dipaksa untuk makan. Pelayan di sana berkata Putri Aying harus tetap sehat agar bisa melanjutkan perjalanan demi menyelamatkan sang kaisar. Tetap saja, Aying menolak untuk pergi. Ning Yuan datang ke sana untuk membunuh pelayan tersebut karena sudah berani ikut campur ke dalam masalah politik. Aying segera menghentikannya. Ning Yuan berusaha menyadarkan Putri Aying kalau tidak hanya ia sendiri yang dalam bahaya, namun semua orang tim diplomatik juga dalam bahaya. Aying harus menunjukkan kalau ia mampu menyelesaikan misi ini. Apabila masih ingin pulang, sama saja mengecewakan tim diplomatik yang sudah mengawalnya pergi ke negaraan. Ning Yuan lalu segera menyeretnya keluar. Semua orang pun melihat hal tersebut. Ia pun berkata, tidak hanya Putri Aying yang takut mati, semua orang di sana juga takut mati. Namun karena misi ini harus segera diselesaikan demi keselamatan negara Wu mereka, seluruh pasukan bersedia mempertaruhkan nyawa untuk melindungi Putri Aying. Tidak ada satupun dari mereka yang berniat kabur sepertinya. Dan satu hal lagi, Aying sudah berani meracuni semua orang dengan dosis yang tidak diukur. Hal itu bisa saja membunuh mereka semua. Setelah dimarahi oleh Ning Yuan, Aying akhirnya sadar dan meminta maaf. Ia pun membulatkan tekad untuk menyelesaikan misi ini dalam menyelamatkan sang kaisar karena kaisar merupakan kakak pertamanya. Setelah itu, mereka pun turun ke bawah. Ning Yuan akan menghukum Putri Aying atas kesalahan yang telah meracuni semua orang. Dan itu juga sebagai bentuk pelajaran kepada mereka semua agar tidak melakukan tindakan seperti Aying. Saat berada di dalam, Ruyi mengambil alih hukuman tersebut dan memukul tangan Putri Aying. Mulai sekarang ia akan meningkatkan pelatihan untuknya agar tidak menjadi lemah. Hanya dengan begitu, Aying tidak akan ditindas oleh orang lain. 你问了，他就会承认你是一个需要解决的麻烦。 Singkat cerita, tim diplomatik melanjutkan perjalanan dan tiba di kota berikutnya, yaitu kota Gunung Tu. Mereka pun singgah di sebuah penginapan.
Saat berada di dalam, Ning Yuan mendapatkan surat dari Menteri Zhang kalau Dan Yang, pangeran pertama, sudah mengirim pasukan negara Wu secara diam-diam sejak beberapa hari yang lalu untuk menggagalkan misi mereka dalam menyelamatkan sang kaisar. Ini sudah jelas terlihat Dan Yang ingin menguasai negara Wu untuk menjadi kaisar berikutnya. Karena hal tersebut, mereka pun harus berhati-hati. 这就差不多了。 Di malam hari, mereka pun mulai mengadakan rapat untuk membahas masalah itu. Diketahui Dan Yang telah mengirim 1000 pasukan. Apabila bertarung secara langsung, Ning Yuan meyakini mereka pasti akan menang meskipun pasukan mereka tidak lebih dari 100 orang. Namun, resiko yang akan diterima, mereka akan banyak kehilangan pasukan dan akan mengganggu perjalanan menuju ke negaraan. Demi mengurangi korban jiwa dari pihak mereka, Ning Yuan memiliki sebuah ide. Ia akan pura-pura menjadi kaki tangan milik Dan Yang, pangeran pertama, yang menjadi mata-mata di dalam tim diplomatik. Keesokan harinya, ia pun menemui jenderal negara Wu yang diutus oleh Pangeran Dan Yang. Di sana sang jenderal pura-pura ingin memberikan bantuan dalam mengawal Putri Aying pergi ke negaraan. Ning Yuan sudah tahu niat busuknya. Lalu ia pun menunjukkan sebuah surat kalau seolah-olah ia berada di pihak mereka dan berpura-pura menjadi utusan dari Pangeran Dan Yang untuk menggagalkan misi penyelamatan sang kaisar. Jenderal di sana mencoba membuktikan surat tersebut apakah asli atau tidak. Setelah diyakini surat itu adalah asli, jenderal itu percaya kepadanya dan mengajak ia bekerja sama cara untuk menggagalkan misi penyelamatan sang kaisar yang dilakukan oleh tim diplomatik. Ning Yuan memberikan sebuah ide, yaitu membiarkan ia membawa tim diplomatik untuk membawa Putri Aying sampai ke negaraan. Setelah tiba di sana, ia akan membuat jebakan dalam menggagalkan penyelamatan sang kaisar. Mendengarkan hal tersebut, jenderal di sana setuju dengan idenya. 也难逃一个凌迟的死罪啊！ Kemudian, tim diplomatik melanjutkan perjalanan. Di dalam kereta kuda, Ruyi menceritakan apa yang telah terjadi saat ini. Putri Aying sangat terkejut dan Yang, kakaknya itu, benar-benar mengirim 1000 pasukan untuk menggagalkan misi penyelamatan sang kaisar. Ruyi meminta ia untuk tenang dan mengikuti strategi yang dibuat oleh Ning Yuan saat ini. Singkatnya, mereka pun bertemu dengan jenderal utusan dari Pangeran Dan Yang. Ning Yuan membohonginya kalau pasukan yang ia bawa hampir semuanya merupakan warga biasa yang pura-pura menjadi pasukan. Itu bisa dibuktikan dengan melihat pasukan miliknya seperti orang bodoh yang tidak mengerti bela diri. Pasukan Ning Yuan mulai memasang wajah bodoh seperti orang idiot yang tidak mengerti apa-apa. Sang jenderal yang melihat itu mulai percaya dan mengikuti ide dari Ning Yuan. Ia pun membiarkan mereka untuk lewat. 即刻启程，起驾，在下就告辞了。告辞。 Setelah berhasil pergi jauh meninggalkan 1000 pasukan tersebut, Aying sangat terkejut kalau mereka bisa melewati pasukan itu dengan mudah tanpa berperang. Yuan Lu menjelaskan kalau ini semua berkat Ning Yuan yang berhasil membodohi jenderalnya barusan. 心上在流，风月里爱波流。 Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, mereka mendapatkan kendala sebab terdapat kabut tebal di depan jalan, memungkinkan mereka sulit untuk melewatinya. Maka dari itu, Ning Yuan memerintahkan untuk berkemah semalam di sana. Esok pagi, setelah kabut itu hilang, baru kembali jalan. 早点回去休息吧，有机会再聊。 Keesokan harinya, Ning Yuan kembali mendapatkan informasi dari Menteri Zhang yang mengabarkan jenderal yang membawa 1000 pasukan tadi malam sudah menyadari kalau ditipu olehnya. Dan Yang memberikan perintah untuk mengejar dan membunuh seluruh tim diplomatik. Dengan segera, ia mengabarkan berita tersebut kepada seluruh pasukan agar mereka segera berangkat sebelum berhasil dikejar. 带着1000人大军追上来了，叫大伙立刻整装出发。
Terlihat sang jenderal yang sangat marah karena telah ditipu oleh Ning Yuan mempercepat pengejaran. Sementara itu, Yuan Lu memprediksi waktu yang akan mereka tempuh untuk sampai ke kota berikutnya memakan waktu selama 4 jam. Kemungkinan terburuk 1.000 pasukan yang mengejar akan berhasil menangkap mereka. Ru Yi lantas memiliki sebuah ide. Ia pun meminta bom milik Yuan Lu, kemudian ia keluar untuk meledakkan area sekitar. Setidaknya hal itu dapat menghambat 1.000 pasukan yang mengejar mereka nantinya. Ning Yuan lalu melihat peta perjalanan dan memutuskan untuk tidak pergi ke kota berikutnya, melainkan singgah ke sebuah tempat. Apapun caranya, mereka harus bisa menghentikan 1.000 pasukan tersebut agar tidak mengejar lagi. Setelah itu mereka berdiri di atas bukit untuk memantau. Ning Yuan membagi beberapa kelompok dengan tugas masing-masing dalam membuat jebakan. Ia memiliki sebuah ide, yaitu menangkap sang jenderal. Dengan begitu, 1.000 pasukan yang dibawa oleh jenderal tersebut tidak akan berkutik, sehingga bisa meminimalisir korban jiwa dari pasukan mereka. Lalu semua pasukan pun mulai bersiap untuk berperang. Ru Yi memberikan pisau kepada Aying untuk berjaga diri. Intinya selama peperangan, Aying bersama Menteri Du dilarang keluar dari tempat persembunyian. Tak lama kemudian, Si San memberikan tanda. 15 menit lagi, 1.000 pasukan akan segera tiba. Ternyata, Si San secara diam-diam meletakkan beberapa racun di sumber mata air, sehingga pasukan yang mengejar meminum air tersebut akan keracunan, yang dapat mengurangi 30% tenaga dalam mereka. Singkatnya, sang jenderal telah tiba di persimpangan jalan. Ia sadar tim diplomatik tidak mungkin pergi lurus ke kota selanjutnya dan pasti belok untuk bersembunyi. Ia pun membagi kelompok 700 pasukan pergi ke jalan lurus menuju ke kota, sedangkan 300 pasukannya lagi ikut bersamanya, memilih jalan yang belok. Terlihat pasukan tim diplomatik sudah memasang jebakan bagi 700 pasukan yang memilih jalan lurus. Si San berada di atas sambil memantau. Setelah berhasil dijebak, Si San bersama pasukannya segera menyerang. Sementara sang jenderal bersama 300 pasukannya mengalami kendala karena pasukannya tiba-tiba terkena diare sehingga sulit untuk berjalan. Tidak hanya itu, mereka terkena jebakan asap kabut yang menyelimuti area sekitar sehingga tidak bisa melihat dengan jelas. Beberapa pasukan dikirim untuk mengecek situasi area depan dan tiba-tiba di sana Aying melihat pasukan tim diplomatik sedikit kewalahan melawan pasukan musuh yang begitu banyak.
Ia pun nekat untuk membantu, hanya bermodalkan pisau. Alhasil ia pun dalam bahaya. Beruntung, Menteri Du yang sedikit memiliki kemampuan dalam memanah berhasil menyelamatkannya. Sedangkan Ning Yuan dan Ru Yi bertarung bersama-sama menghadapi pasukan tersebut dan saling membantu. Hingga pada akhirnya, mereka berdua berhasil menyandra sang jenderal yang membuat seluruh pasukan musuh tidak bisa berkutik. Peperangan itu pun dimenangkan oleh tim diplomatik.还不快放下武器！ Singkat cerita, mereka singgah ke penginapan di kota berikutnya. Pasukan yang terluka segera diobati. Sedangkan Yuan Lu masih belum sadarkan diri. Ia pingsan karena penyakit asmanya telah kambuh karena kelelahan saat bertarung. 不能太激动或者太劳累。平时吃的那些糖丸其实就是药丸。御医说20再说。他未必能活过20。刚才为什么那么拼命？ 背后有一个可以全心全意托付的什么滋味？ Kini asmanya semakin parah, mereka memerlukan obat yang berasal dari empedu ular. Mendengarkan hal tersebut, Ru Yi bersedia pergi ke hutan untuk mencari ular. Si San juga pergi untuk menemaninya. Di malam hari, Ning Yuan baru mendapatkan informasi tersebut kalau Ru Yi telah pergi ke hutan untuk mencari empedu ular. Ia pun sangat khawatir, takutnya sisa pasukan musuh masih mengikuti mereka dan akan menyerang secara diam-diam. Alhasil ia pun pergi untuk menyusul. Sedangkan mereka berdua berhasil mendapatkan ular yang dicari. Ru Yi berinisiatif mendapatkan satu ular lagi untuk persiapan apabila penyakit asma Yuan Lu kambuh lagi. Sayangnya, ular yang hendak mereka tangkap justru menyerang kuda sehingga pergi. Bahkan ular tersebut juga menyerang mereka. Demi menyelamatkan Si San, Ru Yi terjatuh. Beruntung, Ning Yuan datang tepat waktu. 你没事吧？ 对，没事，活着呢，生猛得很。 Bukannya membantu, Si San hendak meninggalkan mereka berdua dan pergi membawa ular tersebut menggunakan kuda milik Ning Yuan. Singkatnya, Ning Yuan memberikan sedikit tenaga dalamnya kepada Ru Yi karena terluka. Ia pun sedikit canggung di saat melihat tubuh belakang Ru Yi. Di sana, Ru Yi justru tertawa melihat wajahnya tiba-tiba memerah karena malu. 西姐，这疼不疼？刚才撞的那一下，你怎么了？嗯？早知道你吃这套，那些侍卫们。以后别在别人面前这样，毕竟是个女儿家。杀手不分男。 Terpaksa mereka pun berjalan kaki meskipun lumayan jauh untuk kembali ke penginapan. Tiba-tiba, racun di tubuh Ning Yuan kembali kambuh, yang dimana racun itu berasal dari Menteri Zhang yang ia minum setelah menerima tugas misi tersebut. Selama 10 hari, ia harus meminum obat penawarnya. Namun sekarang ia lupa meminumnya. Merasa khawatir, Ru Yi segera membantu. Setelah kembali ke penginapan, Ru Yi mengambil sehelai bunga di rambutnya dan memberikan bunga itu kepada Ning Yuan. Dari sinilah hati Ning Yuan mulai luluh, rasa suka kepadanya pun mulai tumbuh.
Berkat empedu ular yang berhasil didapatkan, Yuan Lu telah sadar kembali. Ru Yi memberikan bunga tersebut kepadanya, yang dilihat oleh Ning Yuan dan merasa kesal karena ia mendapatkan bunga kecil sedangkan Yuan Lu mendapatkan setangkai bunga. Kecemburuannya itu disadari oleh Ru Yi.